Surabaya yang mungkin ibu kota Jawa Timur, ini yang memang harus memikirkan hal tersebut. Pak Eri, ini ada PR nih buat wali kota Surabaya. Ketika Provinsi Jatim akan masuk di situ dengan Transjatimnya, harus memanggil pemangku wilayah yang akan diberikan fasilitas Transjatim itu untuk kemudian mengintegrasikan itu, memberikan fasilitas kepada masyarakat tentang transportasi agar supaya masyarakat dimudahkan untuk semua. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik sekali. Mbak Komeng juga gitu, seger banget kayak habis berenang. Kita ketemu lagi, Bu, ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang lagi, Bu, di podcast Dekat dengan Dewan nih. Kayaknya cocok, Bu, dekat dengan Dewan. Dewan Tirung Pokok. Betul. Pas ya. Baik, Ibu. Salah satu yang menjadi persamaan antara saya dan Ibu adalah kita sama-sama pernah hidup di Mataram. Oh, tapi bukan orang asli sana. Bukan orang asli sana. Sama kan numpang lewat, numpang lahir, numpang. Enggak sih, Bu. Kalau saya lebih ke keluarga besar itu ada di sana gitu. Sebenarnya aslinya papa itu Bojonegoro. Bukan. Aslinya Bojonegoro. Kemudian kakak yang nomor 2 dari papa ini menikah dengan orang Mataram dan akhirnya semuanya diboyong ke Mataram. Tapi sejak saya lahir, saya sudah nggak pernah mudik ke Bojonegoro gitu. Jadi mudiknya ke Mataram? Ke Mataram. Masya Allah, berarti suka pelecing. Iya dong, tahu Mataram itu enak sekali. Ya, Masya Allah. Oke. Yang menjadi persamaan kita ya, Bu, ada ya. benang merahnya ternyata. Ada. Semoga nanti saya bisa jadi anggota Dewan, gimana, Bu? Amin. Sangat cocok sudah. Insya Allah, paling ya, Bu, ya. enggak bicaranya sudah pinter. Gitu ya. Tinggal fokus ke yang lain-lainnya aja. Amin. Bu, kalau kita ngomongin soal Mataram, saya paling sering naik Cidomo kalau di sana. Dulu sudah ada belum sih, Bu? Cidomo waktu Ibu di Mataram itu? Kayaknya ya sudah, tapi masih satu dulu yang saya ingat itu Cikar, Dokar. Apa bedanya? Bukannya sama aja, Bu? Kalau Cikar itu biasanya yang dibuat barang-barang, sapi, sapi yang narik. Iya. Terus kalau Dokar itu kuda buat orang. Dulu kalau Dokar itu kan yang bannya kecil itu. Iya. Kalau Cidomo kan yang bannya besar itu kan ya? Kalau Cikar bannya itu kayu keras gitu. Iya. Tapi kalau Dokar itu ban yang biasanya begitu ya, Bu, ya. Berarti hampir sama kayak yang di Jogja. Oh iya kan ya, Bu, ya. Tapi dulu sih lebih sederhana. Sekarang kan sudah bagus-bagus ya. Iya, karena dulu saya terakhir di Lombok itu, saya bilangnya Lombok bukan Mataram. Lombok. Itu tahun 70-an. Oke. 70 sekian. Jadi saya kan bisa dia. Makanya Mbak Komeng masih di awang-awang, masih direncanakan. Tapi di masa itu alat transportasi di sana apa, Bu? Saya karena masih kecil ya, Mbak. Dan kebetulan kami itu di sebuah kompleks perumahan yang ketika sekolah itu ada fasilitasnya. Udah ada kayak antar jemputnya gitu. Jadi kita nggak tahu sama sekali harus umum. Tapi yang saya tahu, saya lihat di jalan itu ada Cikar, ada Dokar. Gitu. Oke, belum ada kayak di Surabaya mungkin belum ada Bemo dan belum ada jauh. Ya, Bu, ya? Masih tahun tuh saya lahir tahun 62, tahun 70 sekian lah saya sudah keluar dari Lombok. Oke. Gitu. Kemudian akhirnya pindah ke Manado sampai lulus SD. Sampai lulus sampai SMP. Oh, sampai SMP. Ya. Terus kalau di sana angkutan umumnya Bemo. Di Manado? Oto, iya, di Oto. Bemo, iya. Oke. Oto, iya. Gimana sih, Bu, ceritanya kok sampai di Mataram, lahir sampai kelas 3 SD, kemudian pindah ke Manado? Ya ikut ayah ya, karena ayah bertugas di situ. Ya, akhirnya berpindah-pindah. Tapi kalau dulu
Di zamannya Ibu kayak belum ada pesawat ya, Bu ya? Oh sudah. Oh sudah? Oh sudah? Sudah, justru ayah saya pengelola bandara. Oh, oke. Gitu. Berarti dari lumayan ini ya, apa namanya, nggak repot banget lah dari Iya, Mataram, dari Lombok ke walaupun Manado. seminggu kalau di Lombok itu seminggu pesawat yang ke Surabaya, terus ke Jakarta, itu boleh dibilang seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali gitu. Belum Masih. setiap hari kayak Belum sekarang. setiap hari. Dengan Oke. pesawat baling-baling ya. Iya. Baling-baling bambu. Iya. Kemudian akhirnya pindah ke Jakarta. Ya, Jakarta saya SMA di SMA Negeri 1 Budi Utomo yang terkenal SMA Budut. Iya. Itu saya di situ sampai selesai, kemudian melanjutkan kuliah juga di Jakarta. Oke. Nah, di Jakarta zaman itu transportnya masih saya yang lintasan rumah saya itu masih Metro Mini. Oh, oke. Metro Mini. Saya tahu sih kalau Metro Mini yang di Jakarta tahu sih. Sekarang kayaknya udah nggak ada, iya. Tapi saya sempet tahu gitu. Ya, Metro Mini yang orange itu, ya itu. Gitu. Terus kemudian pindah ke Surabaya berarti tahun berapa, Bu? Saya pindah ke Malang. Oh, langsung ke Malang. Karena menikah tahun 85. Terus saya pindah ke Malang. Dan di tahun itu transportasi umum yang ada di Malang apa? Bemo juga. Oh, Bemo juga. Iya, Bemo juga yang sekarang juga sudah nggak ada. Oke. Habis itu baru mikrolet. Apa bedanya, Bu? Kalau Bemo itu kan yang roda 3. Oh, Bemo. iya. Yang roda 3. Kalau mikrolet itu yang mobil. Iya, mobil panjang yang dimodif untuk. Iya. Ya. Belum lahir saya. Belum lahir jadi Berbahagialah belum ngerti. saya generasi yang mengalami banyak. Iya. Tapi dari sekian banyak transportasi umum, mulai dari Ibu tinggal di Lombok, Manado, dan sampai akhirnya di Jakarta, di Batu gitu. Apa transportasi umum yang paling sering Ibu naiki atau paling suka deh, favoritnya? Beca. Oh, beca. Tadi nggak diceritain beca ya. Tadi nggak diceritain Kalau beca. Di Lombok nggak ada beca. Iya, di Lombok nggak ada Di Manado beca, nggak ada kan? beca. Jadi di Jawa baru. Kalau di Jakarta saya yang paling seneng naik bajai. Oh, bajai. Ya. Kalau di Malang saya paling seneng naik beca. Oke. Di Jakarta nggak ada becak? Ada kan? Ada, Cuman tapi kan nggak banyak ya. Ya, di pasar. Di Lebih bajai banyak lebih bajainya. bisa ini bajai lah. Iya. Aduh, naik Dan- bajai itu rasanya. Nah, tapi sekarang ada yang sudah suaranya halus karena pakai gas. Oh, nggak ngerti saya. Iya. Belum mencoba yang Sampai baru. sekarang, kalau saya bertugas ke Jakarta, yang kemudian tinggalnya kemudian di dekat-dekat daerah Pasar Baru gitu, saya mesti naik bajai Sampai sekarang ini. sampai sekarang. Seorang Ibu Dewanti, anggota DPRD iya. provinsi, masih naik bajai kalau di Jakarta. Seneng banget. Seneng Karena banget. nostalgia. Seneng Iya, banget. tapi lebih kalau naik bajai mungkin nggak kena macet juga ya, Bu ya. Kalau bajai itu kan agak begini-begini dia. Dia tanpa Iya, lihat makanya. lampu-lampu. Kadang-kadang dari sini dia ke sini. Dengan kemacetan Jakarta yang luar biasa, kayak naik bajai jauh lebih menguntungkan dari segi waktu. Kalau gitu. jaraknya dekat sih. Kalau jaraknya dan dekat, juga iya, tempat-tempat tertentu aja. Tapi kalau umpamanya yang lebih enak, saya sekarang MRT. Oke. Sama kalau ke Bogor, saya pernah ya dari Jakarta itu setelah kita rapat ternyata masih punya banyak waktu. Nah, kemudian lihat di TikTok ada mie enak di Bogor. Sama sahabat saya naik KRL. Dari kota ke Bogor itu nggak sampai sejam lah. Turun di stasiun, kemudian ke Pasar Anyar di Bogor, makan bakmi yang viral itu yang kita lihat di TikTok, kembali lagi itu 1 jam. Nah, kalau umpamanya kita naik mobil pribadi? Ya udah belum macet, belum segala macam. Jauh lebih lama ya, Bu, ya. Lebih lama. Tapi kalau kita bicara transportasi di Jakarta, yang saya tahu adalah Jakarta ini kan menjadi salah satu kota yang menjadi pionir transportasi terintegrasi se-Asia Tenggara bahkan. Ibu yang lebih sering nih wirawiri Surabaya, Jakarta, gimana sih Bu melihat transportasi di Jakarta itu? Iya, luar biasa lah.
ketika waktu saya masih sekolah di sana SMA dan kuliah dengan sekarang udah perubahannya luar biasa. Luar biasa ya. Dan memang itu yang seharusnya karena di situ ibu kota ya. Jadi pemerintah harus memfasilitasi masyarakatnya, terutama fasilitas umum, transportasi dengan sebaik-baik mungkin. Bahkan kalau yang saya tahu nih, boleh dikoreksi kalau saya salah ya Bu ya, di Jakarta itu kan ada halte yang bangunannya mirip kapal selam atau apa gitu. Iya. Bagus banget gitu melihatnya. Deket bundaran HI di situ ya, dan itu adalah spot untuk selfie-selfie yang luar biasa. Dan saya juga sudah ke situ untuk selfie. Tapi kalau misalkan kita lihat perkembangan Jakarta yang dulu ya Bu ya, pada saat Ibu masih sekolah dibandingkan dengan Jakarta yang sekarang dengan perkembangan transportasi umum yang berkembang sangat pesat di Jakarta, menurut Ibu transportasi umum di Jakarta ini apakah sudah cukup membantu masyarakat Jakarta? Karena kalau yang saya lihat ya sebagai warga Surabaya yang jarang ke Jakarta, kayak masih ada kemacetan gitu di Jakarta. Padahal transportasi umum juga sudah banyak sekali, dan stasiun-stasiun ketika rush hour juga wah luar biasa sekali tuh, orang-orang berebut masuk ke kereta dan segala macam, halte juga. Gimana menurut pendapat Ibu? Iya, karena memang kan baru beberapa tahun terakhir ini pembangunan transportasi di Jakarta yang terintegrasi kan, walaupun belum semua bisa dilakukan ya, belum sempurna. Sehingga mungkin dibandingkan dengan penduduk yang apalagi ya ketika rush hour itu hari kerja kan bukan hanya orang Jakarta yang bergerak. Betul. Tetapi kan orang dari sekitar Jakarta. Sehingga itu yang membuat sampai sekarang mungkin dirasa belum mampu menjawab masalah kemacetan. Tapi alhamdulillah saya dengar Gubernur Jakarta sekarang Pak Pramono Anung ada kebijakan tiap hari ASN-nya semua diminta untuk naik kendaraan umum, yang itu ternyata menjadikan prosentase penurunan kemacetan itu ada. Karena berapa ribu orang itu tuh luar biasa. Dan beliau sendiri mencontohkan juga menaik angkutan umum Nah, di hari-hari tertentu ya. Kalau bisa ketika memang, karena kan kalau ASN itu tiap hari dari tempatnya rumah ya di kantor. Iya, betul. Kan tidak semua mobiling ya. Betul. Ya sudah semua aja tiap hari, nggak usah tiap hari apa gitu. Nah kalau umpamanya ada keperluan dari kantor ke tempat-tempat yang lain itu disediain kendaraan operasional kantor. Wah itu keren dan menghemat banget loh. Menghemat banget ya Bu. Padahal kalau misalkan saya sebagai masyarakat umum orang Surabaya ya Bu ya, kalau melihat dengan kondisi kemacetan Jakarta yang luar biasa, otomatis waktu yang ditempuh juga lebih lama, capek di jalan. Kalau misalkan kita naik transportasi umum kan ya udah tinggal datang, duduk, bayar, udah nyampe. Dan kita sangat bisa memprediksi. Jadi MRT itu sudah jelas kalau kita mau ke sini, jarak tempuhnya 20 menit. Itu. Ini jadi nggak ada alasan. Jadi nggak ada alasan untuk telat, gitu. Kalau berkendaraan pribadi, itu pasti nggak bisa diprediksi. Waduh ya. Gitu. Nah kita berkaca dari Jakarta yang saat ini transportasinya mungkin sudah lebih unggul dibandingkan dengan Jawa Timur ya Bu ya. Kalau di Surabaya sendiri kan sebenarnya sudah ada Wirawiri, ada Bus Surabaya, ada Trans Semanggi, dan yang terakhirnya ada Trans Jatim juga gitu. Kalau Ibu melihat dan bisa membandingkan transportasi di Jakarta dengan di Jawa Timur ini, bagaimana sih Bu transportasi di Jawa Timur ini kondisinya? Kalau daerah khusus Jakarta dengan Jawa Timur memang tidak bisa dibandingkan apple to apple. Karena Jakarta kan dia satu kota yang kompak gitu sendiri. Sementara kalau Jawa Timur kan dari banyak ujung Banyuwangi sampai Pacitan dengan segala infrastrukturnya yang sangat panjang dan untuk menghubungkan satu dengan yang lain kan masih tol aja kan belum sampai sana. Jadi itu sangat tidak bisa apple to apple. Tapi alhamdulillah saya sangat gembira, seneng sekali
semenjak tahun 2022 ada Trans Jatim ini. Iya. Itu yang bisa walaupun belum ke semua tempat wilayah di Jawa tapi Timur sudah ya. mulai paling tidak gitu. Bayangkan dengan harga karcis cuma Rp5.000 gitu, itu kan itu sangat membantu. Saya sangat berterima kasih kepada yang mempunyai ide nih ya, Bu Gubernur gitu dan semua dinas perhubungan dan tentu saja pemerintah Provinsi Jatim. Dan mudah-mudahan secara cepat ini karena dampak dari adanya Trans Jatim ini sangat membantu ya. Kan kemarin kenapa adakan Trans Jatim kan karena selain kemacetan kan juga angka kecelakaan yang tinggi, Mbak. Oke. Nah, kayak yang naik motor itu mungkin yang bahaya. Nah, ketika itu mudah-mudahan ini bisa terus diperbanyak untuk bisa memfasilitasi warga. Oke. Nah, kalau kita bicara memperbanyak transportasi umum, ini kan pasti berkaitan dengan anggaran yang disediakan gitu. Apakah anggaran yang saat ini disediakan oleh provinsi itu sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan transportasi umum di Jawa Timur, Bu? Belum. Walaupun ya sudah cukup besar anggarannya, tapi untuk hanya tidak khusus untuk Trans Jatim ya. Untuk Dinas Perhubungan ini mungkin nilainya lebih dari 0,5 triliun, tetapi dengan luas wilayahnya ini tentu saja dan fasilitas-fasilitas yang harus dipunyai seperti terminal dan segala macam ya, itu pasti tidak cukup. Nah, kami juga akan terus berusaha kepada Pemprov Jatim untuk lebih ditingkatkan lagi agar supaya satu mempercepat Trans Jatim merata ke seluruh Jatim, bukan hanya daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan sekitarnya, dan nanti akan terus ke Malang gitu ya. Tapi dan itu memang daerah-daerah yang ramai, tetapi juga harus sampai ke Banyuwangi bahkan terus ke Pacitan. Kami inginnya seperti itu. Kita kan memang tidak melulu soal profit ini. Kalau dihitung nanti tetapi bagaimana kita memfasilitasi warga Jatim agar supaya bisa mempunyai transportasi yang baik, itu yang utama. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara dengan tentang Trans Jatim ini, rute Trans Jatim ini kan terus bertambah ya, Bu ya, semenjak tahun 2022 awalnya ada Trans Jatim sampai sekarang 2025 ini sudah ada 6 koridor kalau tidak salah, 7 yang akan rencananya. Sekarang ini sudah 6 koridor. 2005, 2026 itu nanti akan sampai 10 koridor. Sudah ada rencana sampai 10 koridor yang akan dibangun untuk Trans Jatim begitu. Nah, sebelum adanya Trans Jatim di Jawa Timur ini pasti kan sudah ada transportasi umum sebelumnya. Ada bus-bus, mikrolet atau bis ijo yang biasa dikenal untuk Surabaya Mojokerto kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, apakah ini akan berdampak juga untuk transportasi umum yang sebelumnya sudah ada? Trans Jatim ini kan selain tarifnya yang murah, bisnya ber-AC, terus yang saya tahu kalau Surabaya Sidoarjo itu dia bahkan lewat tol ya Bu, dengan harga cuma 5.000 lewat tol udah nyampe aja Bu di Sidoarjo gitu. Nggak menjadi masalah terutama untuk yang sebelum-sebelum ini? Untuk sekarang rasanya itu ya dibilang ada pesaing, ada, tetapi karena memang armadanya kita juga masih belum banyak dibandingkan dengan kebutuhan orang yang lalu lalang di Jatim, itu masih sangat besar pasar yang tersisa yang bisa diangkut oleh Trans Jatim dan untuk pihak swasta. Yang jelas kami ingin memberikan fasilitas kendaraan umum yang nyaman dan murah kepada warga masyarakat Jatim gitu. Nah, kalaupun nanti pihak swasta itu merasa tersaingi, mereka harus berinovasi untuk bisa memberi pelayanan yang terbaik. Dengan fasilitas yang lebih baik. Yang ini jadi kita bersaing sehat. Gitu. Tapi sampai detik ini masih belum ada masalah yang krusial banget ya Bu ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah begitu ya Bu. Di Sub Provinsi Jatim pasti juga mengkaji
studi lapangan untuk itu, apakah ini nanti berdampak ada ekses kepada pengusaha. Jadi ketika dilihat ini memang sangat membutuhkan, insya Allah itu tidak akan terjadi. Pasti akan ada kajian itu. Nah, kalau tadi ini tentang transportasi umum sebelum adanya Transjatim. Nah, sekarang terkait dengan biaya, Bu. 5.000 loh, Bu. Murah sekali. Ini nggak rugi? Ya, itulah. Ternyata tidak. Oh, ternyata tidak. Karena alhamdulillah dari tahun 2023 kemarin ada penghasilan atau PAD yang disetorkan gitu. Itu yang lumayan, besarannya lumayan. Jadi berarti kan karena memang fasilitas itu kan sudah jadi dimasukkan dalam anggaran perbaikan mesin betul, semua kan betul. sudah jadi pemasukan yang ada, total pendapatan tiket bis itu lebih dari 20 miliar. Jadi kan itu ya begitu. Jadi dengan harga 5.000 aja saya sudah nyampe Sidoarjo. Iya. Tapi nah, ini pertanyaan saya pribadi sebenarnya, Bu, sebagai masyarakat Surabaya yang juga menikmati transportasi umum di Surabaya gitu kan. Kalau saya berangkat dari rumah kebetulan di Surabaya Barat, kemudian saya mau menuju ke Sidoarjo ini, saya harus oper-oper gitu bahasanya. Jadi dari rumah itu harus paling dekat ini adalah Trans Semanggi di Unesa. Itu pun dari rumah ke Unesa saya harus naik ojol dulu. Ojol dulu. Nggak bisa beca, Bu. Jalannya naik turun. Saya harus naik ojol dulu. Kemudian nyampe di halte Unesa, saya naik Trans Semanggi. Ya kan? Turun di haltenya Rumah Sakit Darmo, nyebrang, saya pindah ke bus Surabaya Bus. Sampai di mana? Bungurasi. Ya Bungurasi ya, Bu, Transjatim itu ya, Bu ya. Nah, sampai di Bungurasi saya baru naik Transjatim. Otomatis saya dari ojol, Trans Semanggi, Surabaya Bus, Transjatim 4, Bu. Dan ini semuanya saya merasa belum terintegrasi begitu kan ya, dan harus oper-oper dan lain sebagainya. Memang dari segi waktu sebenarnya sih lama juga. Waktu itu saya sempat nyoba dari rumah ke Sidoarjo itu butuh waktu sekitar hampir 3 jam. Untuk naik transportasi umum ya, memang dari segi harga jauh lebih murah. Saya cuma ngeluarin duit berapa ya, Bu ya? Kalau ojol ini sih agak mahal sih ya, tapi kalau untuk bis-bisnya ini 3.000, 5.000 sama 5.000, 13.000 udah nyampe Sidoarjo. Cuman ya itu tadi belum terintegrasi, terus jadi kayak harus tiap kali naik harus ngetap, tiap kali naik harus ngetap. Sementara kalau kita bicara dan membandingkan Surabaya dengan Jakarta aja, di Jakarta kan sudah terintegrasi nih, Bu. Kalau di Surabaya Bus ada memang waktunya, jadi kalau kita masuk bis jam 6 itu sampai jam 8 atau jam 9 gitu ya, kita mau pindah-pindah bis nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dari Trans Semanggi, Surabaya ke Transjatim ini belum bisa gitu, Bu. Gimana dong? Ya, ini adalah masukan warga masyarakat yang harus didengarkan. Note. Iya, privilege saya sebagai host ya, Bu. Iya. Nah, itulah makanya Surabaya yang mungkin ibu kota Jawa Timur, ini yang memang harus memikirkan hal tersebut. Ya. Jadi nanti saya ini akan memberi masukan kepada Dinas Perhubungan Provinsi, yang juga akan memberi masukan kepada Dinas Perhubungan di Kota Surabaya. Mudah-mudahan keinginannya Mbak Komei dan warga banyak sebenarnya, mungkin bukan keinginan saya aja ya, Bu. Betul, saya yakin ini bisa kemudian mengiri dengan Jakarta gitu ya. Kalau ngiri yang bagus kan nggak apa-apa ya. Kalau di Jakarta kan sudah ada Jaklingko itu kan ya, Bu ya. Bisa terintegrasi. Mudah-mudahan memang Kota Surabaya harus sudah memikirkan itu. Iya, supaya masyarakat ini bisa enak gitu kan, Bu ya. Siap. Nah, kalau kita bicara tentang transportasi umum yang ini kan, kalau Jakarta kan cuma seklutukan Jakarta aja gitu ya, Bu ya. Kalau Jawa Timur ini kan luas. Tujuan dari Transjatim ini mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Surabaya, Mojokerto, Gresik, Gresik, Lamongan, Surabaya, Bangkalan bahkan, dan
Dan yang terakhir kemarin diresmikan adalah Mojokerto Sidoarjo. Kemudian nanti akan ada rute ke koridor ke-8 ini, koridor ke-7 Surabaya Sidoarjo via Jalan Arteri Lingkar Barat. Koridor ke-8 ini dari Malang ke Batu. Sementara nanti di 2026 ada koridor ke-9 Malang Raya dan koridor ke-10 ini aglomerasi di Kediri Raya begitu kan. Nah, tujuan dari Transjatim ini kan rata-rata menuju ke tempat-tempat yang menghasilkan devisa yang lumayan juga. Apakah dengan adanya Transjatim ini juga mempengaruhi perekonomian atau penghasilan devisa dari kota tujuan tersebut, Bu? Saya rasa secara otomatis seperti itu. Karena banyak teman-teman yang datang ke Malang Raya umpamanya itu ke Malang. Itu mau naik kereta api, naik bis, naik pesawat, dia kan tidak punya kendaraan sendiri. Iya, betul. Nah, ketika ada transportasi ini yang bisa memberikan fasilitas kepada mereka keliling untuk ke Malang Raya, ke Batu, itu pasti akan berdampak ekonomi. Jadi mereka sudah sekarang gampang kok di sana sudah, jadi betul. Tidak usah mengeluarkan anggaran lebih besar lagi. Nah, otomatis seperti itu akan terjadi. Itu akan jadi perhitungan atau pemikiran bagi orang-orang yang mau ke satu daerah yang mempunyai fasilitas. Jadi kalau sekarang misalkan masyarakat ini mau datang, kalau sekarang sih belum ya, mungkin nanti kalau sudah diresmikan nih ya, mau jalan-jalan ke Malang tapi belum punya kendaraan pribadi, nggak usah bingung begitu kan ya Bu ya? Gitu. Mulai dari stasiun kereta api langsung sudah bisa ke Batu. Seperti itu. Nah, dengan apakah nantinya Transjatim ini juga bisa menjangkau wilayah se-Jawa Timur, Bu? Kalau kita bicara Jawa Timur itu kan luas sekali. Iya, insya Allah. Jadi begini, makanya ini kan tahun 2022 kan baru dimulai startnya. Iya, berarti baru jalan baru 3 tahun ya, ya, Bu? Baru 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini kan tapi terus sudah berkembang karena ternyata sambutan masyarakat itu luar biasa. Berarti memang masyarakat itu menunggu fasilitas transportasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau umpamanya sudah sampai kemudian melalui ini memang baru saya bilang dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Kediri itu kan memang daerah-daerah yang ya ramai ya. Iya. Ya pariwisata, ya secara ekonomi bagus gitu. Nah, kemungkinan ketika memang konsepnya itu adalah membantu masyarakat, memberikan fasilitas kepada masyarakat, insya Allah kalau umpamanya semua bisa berjalan dengan baik, itu akan secara merata sampai seluruh Jawa Timur ya terhubung. Butuh waktu juga itu luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan nggak lama lah, karena kita lihat 2 tahun masuk ke tahun ketiga progresnya sudah hampir 10 koridor ini nanti di 2026 ya Bu ya. Tapi memang mungkin ke daerah-daerah yang lain itu perhitungannya bukan hanya ada PAD yang disetorkan, tetapi memang memberikan fasilitas kepada masyarakat. Jadi tidak hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah aja, tapi juga memfasilitasi masyarakat begitu. Nah, kalau misalkan ini kan dari Surabaya atau Lamongan deh Bu, kita bicara Lamongan. Lamongan ini kan juga cukup luas ya Bu ya, Lamongannya. Gresik aja juga sudah luas sekali kan. Dan Transjatim ini hanya bedanya gini, kalau Transjatim sama Bus Surabaya atau Transmanggi ini kan sudah sampai hampir ke seluruh wilayah di Surabaya. Nah, kalau misalkan Transjatim ini kan nggak bisa dia mencakup begitu. Terus bagaimana solusinya Bu ketika misalkan tujuannya dari Surabaya ke Mojokerto gitu? Turunnya di Mojokerto Kota, dari Mojokerto Kota ke tempat yang lainnya berarti masih harus ada transportasi umum juga yang harus dinaikin. Ini karena Mbak Komei memang pengguna transportasi umum, jadi mikir gitu kan ya. Ini gimana biar saya tuh kalau naik transportasi umum itu nggak ribet gitu, atau mungkin sudah disediakan, nanti kalau misalkan turun dari Transjatim mau ke Mojokerto sebelah sini naiknya ini begitu. Iya. Ya, ini memang antara Dinas Perhubungan Provinsi dengan Dinas Perhubungan Kota Kabupaten tingkat 2 itu harus
duduk bersama untuk memprogramkan jalurnya. Oke. Jadi ketika Provinsi Jatim akan masuk di situ dengan Transjatimnya, harus memanggil pemangku wilayah yang akan diberikan fasilitas Transjatim itu, daerah tingkat 2, dengan kepala daerahnya, dengan dishubnya, untuk kemudian mengintegrasikan itu. Supaya turun di stasiun ini ada yang mengambil apa di situ punyanya. Iya, betul. Itu harus seperti itu. Itu untuk progres ke depannya harus seperti itu ya, Bu Harusnya ya? seperti itu. Oke. Gitu. Nah, pandangan Ibu sebagai seorang Ibu Dewanti, bukan sebagai anggota DPRD, sebagai masyarakat aja, pandangan terhadap kesenjangan layanan transportasi antara kota besar dengan wilayah yang ada di pelosok. Kalau Surabaya udah nggak bingung orang datang ke Surabaya begitu kan, sudah ada macam-macam transportasi umum. Tapi kalau untuk datang ke Mojokerto, ke Lamongan, atau mungkin ke Bangkalan, kalau untuk orang Bangkalan sih mereka sudah tahu ya Bu ya, oh saya harus begini begitu. Tapi untuk wisatawan yang datang ke sana ini gimana? Iya, saya rasa pemerintah daerah yang punya angkutan umum di Jawa Timur ini, selain Provinsi Jatim, punya Transjatim, itu baru Surabaya. Oke. Yang lain sepertinya termasuk Batu belum, karena apa? Memang ya masih belum terfikirkan. Yang ada adalah angkutan umum yang dipunyai oleh pihak swasta. Jadi kayak angkot, itu adalah kita hanya mengatur trayeknya saja dari terminal ke desa mana, ke kecamatan mana begitu. Tetapi pemerintah daerah belum hampir semua rasanya belum punya. Oleh sebab itu ini yang menjadi PR juga. Ayo kita bagaimana memikirkan memberikan fasilitas kepada masyarakat tentang transportasi agar supaya masyarakat dimudahkan untuk semua. Nah, tapi tidak semua, karena transportasi ini kan bukan satu hal yang kebutuhan hidup yang urgent, yang pokok. Betul. Yang ini kan baru pendidikan, kesehatan. Iya, betul. Jadi ini juga yang harus ya mungkin butuh waktu. Gitu. Iya, mungkin mungkin karena kalau di Surabaya kan banyak transportasi umum karena memang kepadatan penduduk ya Bu ya, sama seperti di Jakarta. Transportasi umumnya banyak sekali karena memang penduduknya juga banyak, meskipun nggak banyak. Penduduknya banyak dan punya PAD yang besar. Nah, kalau yang di daerah ini penduduknya sedikit. Punya PAD yang nggak besar. Jadi belum terfikirkan begitu untuk menyambut wisatawan yang datang ke daerahnya, memudahkan mereka begitu. Iya, itulah. Jadi hal-hal seperti itu daerah-daerah belum bisa, bukan tidak mau memberi fasilitas, tapi belum bisa memberikan fasilitas itu. Bu, boleh diminum dulu? Oh, siap. Kita Terima masih kasih. panjang obrolannya. Bismillah. Air putih sehat jadi. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang infrastruktur transportasi di Jawa Timur, balik lagi pandangan saya kenapa saya selalu memandang Jakarta, karena memang saya melihat kemajuan transportasi di sana itu cukup pesat, cukup modern, bahkan infrastrukturnya pun juga mungkin lebih bagus ya Bu ya daripada Surabaya. Kalau halte-halte di Surabaya banyak loh Bu yang tidak ada bentukan haltenya, orang turun dari bis langsung kehujanan, kepanasan. Nanti Pak gitu. Eri ini ada PR nih buat wali kota Surabaya. Nah, kenapa saya memandang Jakarta itu karena memang kayak Transjakarta itu kan bahkan sudah dibuatkan halte khusus untuk Transjakarta. Sementara di Surabaya aja haltenya bis Surabaya dan Trans Semanggi ini belum semuanya dibuatkan halte khusus. Kadang cuma ada palang gambar bis aja gitu, nggak ada bangunan haltenya. Jadi orang turun tuh bisa langsung kehujanan, bisa langsung kepanasan begitu. Ini bagaimana tentang pembangunan infrastruktur transportasi? Karena kan transportasinya mungkin udah bagus, tapi haltenya ternyata tidak mendukung fasilitasnya menunjang ya. Iya, jadi orang kayak males gitu kalau pas hujan naik bus, turun dari bus kehujanan, ya udah nggak usah. Sedia gitu. payung sebelum hujan. Oke, Mbak Komai, nanti ini akan menjadi masukan bagi kami. Nanti akan kami informasikan teruskan kepada
yang berwenang, baik Wali Kota Surabaya maupun di Provinsi Jatim agar supaya berkoordinasi dengan Kota Surabaya dan sekitarnya. Tapi kalau untuk pembangunan seperti itu kan memang sebenarnya sudah ada anggarannya ya Bu ya? Kalau itu sudah diprogramkan, direncanakannya ya pasti ada. Tapi ada. kalau nggak belum ada programnya, belum direncanakan ya belum ada. Gitu. Jadi kan tergantung perencanaannya. Berarti nggak gini, maksud saya tidak, kalau misalkan Trans Jatim ini ada rencana untuk koridor 7 sampai 10, pada saat mengadakan koridor 7 sampai 10 ini apakah sudah beriringan juga memikirkan haltenya? Oh ya, pasti. Kalau itu pasti. Karena kan ini antar kota ya. Oke. Jadi pasti kita akan menuju terminal-terminal yang sudah dipunyai oleh pemerintah Provinsi Jatim, Mbak. Jadi itu akan di situ dia. Oke. Gitu. Jadi sudah beriringan begitu ya Bu ya, pembangunan koridor juga fasilitas penunjangnya. Betul. Nah, untuk kedepannya apakah DPRD Provinsi Jawa Timur ini juga akan mendorong digitalisasi transportasi seperti tiket elektronik? Seharusnya dengan kemajuan zaman harusnya harus seperti itu agar supaya memudahkan untuk semua. Tapi kan memang sekarang ini masyarakat kita yang di daerah itu kan belum terbiasa. Orang yang punya e-money itu adalah orang-orang yang biasa masuk tol, ya, seperti itu. Betul. Karena di daerah kan baru itu yang berguna kan baru itu. Iya. Lain dengan di Jakarta. Iya. Di Jakarta kan semua mau masuk ke MRT harus pakai e-money itu nah ini juga harus mungkin pelan-pelan itu akan sampai ke sana. Nah, salah satu yang menarik dari Trans Jatim ini dibandingkan dengan transportasi umum yang lainnya adalah di Trans Jatim ini bisa menerima pembayaran tunai dan non-tunai. Iya. Kalau di transportasi umum yang sudah saya sebutkan tadi kayak Bus Surabaya, Transmagi dan sebagainya itu nggak bisa. Cuma Trans Jatim loh Bu yang kayak gini. Iya, makanya karena itu tadi Mbak. Karena kalau di Surabaya kan ya identik sudah kota seperti di Jakarta gitu. Masyarakatnya sudah modern sudah ya. Modern, sudah ada e-money itu sudah di tangan. Nah, kalau orang daerah kebanyakan semua itu kebanyakan masih cash gitu ya. Jadi akhirnya ya Trans Jatim itu tergantung situasi. Tapi insya Allah lama-lama ketika sudah terbiasa pemerintah kan lebih masyarakat dengan e-money karena itu kan memudahkan. Iya. Tidak usah pegang uang atau lagi nggak ada kembalian. Susu nggak ada susu itu kan daunnya duit cili Mbak gitu kan. Itu saya rasa ke depan semua sudah harus seperti itu. Nah, kalau kita bicara Trans Jatim sendiri untuk saat ini ada nggak sih Bu Trans Jatim yang sifatnya itu lebih premium gitu, luxury bus gitu, ada nggak Bu? Ada, iya. Jadi walaupun jumlahnya masih sedikit dan di daerah masih tertentu dan itu sebagai uji coba. Gitu. Jadi ada yang luxury ini dan luxury. Untuk trayeknya juga sama koridor 1 Iya, sama. Tapi memang lebih nyaman lah. Iya. Tapi kalau untuk minat dari masyarakat sendiri, apakah kalau luxury berarti kan biayanya juga pasti lebih mahal ya Bu ya daripada yang biasa kan ya. Mungkin bisa 3-4 kali lipat gitu. Tapi adakah minat dari masyarakat untuk naik yang luxury atau mereka lebih berminat ke yang biasa aja sih Bu? Selama ini kayaknya karena memang harganya mungkin ya masih lebih oke lah ya dari yang bus swasta. Ini ya cukup oke walaupun karena mungkin masih sedikit juga ya jumlahnya. Ya. Jadi tetap ada minat dari masyarakat. Ya. Tapi memang belum banyak ya. Mungkin juga belum banyak yang tahu kalau ternyata Trans Jatim ini ada yang luxury-nya gitu. Betul. Dengan tarif kalau nggak salah kemarin saya baca 15.000 atau 20.000 gitu. Lumayan lah Bu. Iya. Kalau nggak mau bedaknya luntur gitu ya kan. Karena kalau yang biasa itu yang saya tahu dan sempat saya naikin ya Bu ya, emang ada yang berdiri gitu. Cuman ya kalau jarak Surabaya Sidoarjo berdiri masih oke lah. Bayar 5.000 gitu. Kalau yang muda kayak mbaknya, kalau yang sudah iya sih, tapi kalau yang sudah berumur kayaknya ada prioritas tempat duduk. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang prioritas, apakah Trans Jatim ini
juga ada apa sih Bu fasilitas untuk Priority seat iya, ya. untuk penyandang disabilitas begitu ada nggak sih Bu? Eh, Saya nggak sempat notice soalnya kalau untuk trans Iya, jatim. saya kebetulan juga belum sempat memperhatikan. Jadi tapi semua sekarang ini harusnya ada. Harusnya ada. Ya, paling tidak ada 2 seat gitu dan kalaupun tidak ada, saya rasa masyarakat Jawa Timur yang harus sangat paham gitu ketika ada orang-orang yang sepuh, yang berkebutuhan khusus gitu ya sebaiknya didahulukan. Iya, ya. kita sebagai masyarakat harus lebih empati begitu ya Bu ya. Betul. Nah Bu, apakah ada langkah konkret nih Bu dari pemerintah maupun pemerintah provinsi maupun daerah dan juga kota ya untuk bisa menjadikan transportasi umum ini bukan sebagai transportasi utama ya, tapi lebih ke mengalihkan masyarakat untuk ayo naik transportasi umum aja. Karena dengan naik transportasi umum ini banyak sekali loh keuntungannya. Mulai dari mengurangi kemacetan, polusi juga, semakin banyak kendaraan, kecelakaan. Ada nggak Bu langkah konkret? Saya berpikiran bahwa ketika pemerintah sudah memberikan fasilitas yang sebaik mungkin punya, insya Allah akhirnya itu yang akan terjadi. Nah sekarang kenapa masyarakat masih lebih baik naik kendaraan pribadi, apalagi sepeda motor, gitu karena merasa fasilitasnya masih belum memadai. Nah ini yang menjadi PR pemerintah gitu. Ketika semua sudah ada banyak bus, dimanapun ada koridornya sudah lengkap ada semua, insya Allah pasti itu beralih ya Bu ya. Karena kalau kita bicara dari sisi ekonomi aja jelas lebih ekonomis kan naik transportasi umum. Cuman balik lagi dari fasilitas ya. Ya, satu itu dan sebetulnya lebih sehat lah juga kalau naik kendaraan umum Mbak. Pasti kan jalan sedikit dari rumah. Oh iya. Pasti nggak mungkin itu bisnya berhenti di depan rumah. Iya. Jadi yang mager-mager jadi agak olahraga sedikit. Yang gendut-gendut biar agak kurusan ya. Kayaknya yang gendut-gendut ini harus nih. Bu, terakhir Ibu harapan dari Bu Dewanti sendiri tentang transportasi di Jawa Timur, bukan hanya terlebih dari Trans Jatim juga ya, tapi lebih ke transportasi di Jawa Timur ini untuk masyarakat, apa sih Bu harapannya? Iya, saya berharap itu ya paling tidak usah seperti tetangga sebelah Singapura yang luar biasa sudah agak jauh kayaknya Bu. Larinya harus maraton gitu ya. Tapi paling tidak satu kita pemerintah itu bisa memfasilitasi masyarakat mengenai kebutuhan transportasi masyarakat itu dengan sebaik-baiknya, walaupun ini tidak mudah. Kedua, sebelum itu memang harus jalan fasilitas jalan yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun di kota-kota itu harus betul-betul disiapkan lebih dulu, sehingga itu terintegrasi dari jalan ke di desa, kecamatan, kemudian jalan kota, kemudian provinsi, itu yang akhirnya ketika fasilitas jalan itu sudah memadai, sudah bagus, sudah terintegrasi, jelas kemudian transportasi ini bisa diatur sampai ke tempat yang paling dekat kepada masyarakat. Nah itu butuh pemikiran yang luar biasa, butuh anggaran, dan butuh komitmen yang sangat baik dari pemerintah dan juga dengan stakeholder yang ada. Ya, semoga nanti ke depannya transportasi umum di Jawa Timur bisa lebih baik lagi. Ibu Dewanti juga bisa mungkin membantu ini nanti. Insyaallah nanti saya juga akan komunikasi dengan Surabaya yang itu masukan bagus sekali demi kebaikan. Iya. Betul. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya Bu ya. Insyaallah. Yang penting sehat jadi biar bisa ketemu. Amin. Ibu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.